Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, pada video kali ini kami ingin membahas salah satu salah satu organisasi di Indonesia. Nah, organisasi tersebut adalah Sarekat Islam. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Oke, mungkin kalian jarang mendengar tentang salah satu organisasi ini. Nah, memang organisasi Sarekat Islam ini pada saat ini memang menurut generasi muda memang agak kurang menarik mengenai topiknya. Tapi kita di sini akan membahas secara singkatnya saja. Nah, pada awalnya Sarekat Islam itu didirikan oleh seseorang yang bernama Haji Samanhudi. Nah, beliau ini mendirikan Sarekat Islam ini pada tahun 1911. Nah, pada saat itu organisasi ini belum memiliki nama Sarekat Islam, yaitu SDI atau kepanjangannya itu Syarikat Dagang Islamnya. Nah, organisasi tersebut itu berfokus pada bidang perdagangan. Nah, jadi awalnya itu sebelumnya itu organisasi ini itu belum fokus ke arah politik, jadi hanya sekedar ke perdagangan. Nah, selanjutnya pada tahun 1912 organisasi ini berpindah ke pemimpinan dan dipimpin oleh seseorang yang bernama Cokro Minoto. Nah, setelah berganti ke pemimpinan itu organisasi ini berubah nama menjadi Sarekat Islam. Nah, bagus seperti itu sejarah awalnya. Nah, terus untuk tujuan awalnya dari organisasi ini dulunya sebelum menjadi Sarekat Islam itu yaitu SDI. Nah, tujuan dari SDI ini yaitu awalnya adalah untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya sekaligus anggotanya. Dan juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menyaingi perdagangan yang ada di Cina. Nah, tujuan dari Syarikat Islam adalah membangun persaudaraan, membangun persahabatan, dan juga tolong-menolong terhadap kaum muslim, serta mengembangkan perekonomian di masyarakat. Nah, Syarikat Islam terbuka untuk semua kaum muslimin, walaupun organisasi ini berlabel agama, di mana selain kaum muslimin tidak boleh menjadi anggota. Bukan berarti Syarikat Islam tidak peka terhadap perbedaan. Alasan menggunakan label Islam karena hanya itulah harta yang tersisa karena harta yang lainnya sudah dirampas oleh kolonial Belanda. Nah, dalam Kongres tahun 1917 secara resmi, Sarekat Islam Semarang menyatakan bahwa asas partai pecah menjadi dua, yaitu asas sosialis revolusioner di bawah Samuel dan B. asas perjuangan berdasarkan agama Islam di bawah Cokro Minoto. Sekitar April 1917, Sarekat Islam resmi dibubarkan dan menyebabkan kegiatan organisasi berhenti sama sekali. Kendati demikian, masih ditemukan orang-orang yang menyebarkan ajaran Sarekat Merah, namun berhasil dicegah oleh militer Belanda sehingga tidak menyebabkan terjadi perlawanan kembali. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh pendiri sekaligus tokoh-tokoh penting organisasi Sarekat Islam. Nah, yang pertama adalah Haji Samanhudi. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh penting yang ada di organisasi Sarekat Islam ini, sekaligus beliau ini adalah pendiri dari organisasi ini. Nah, jadi beliau ini saat kecil dia sudah memiliki minat terhadap sebuah organisasi. Nah, kemudian setelah mulai beranjak dewasa, dia mulai tertarik dengan dunia politik dan mendirikan organisasi Sarekat Islam. Nah, tokoh yang kedua adalah Cokro Minoto. Nah, Cokro Minoto ini adalah pemimpin kedua setelah Haji Samanhudi. Nah, jadi setelah kepemimpinan Haji Samanhudi, beliau ini menggantikan Haji Samanhudi pada tahun 1912. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh yang sangat penting
di organisasi Syarikat Islam. Nah, setelah kepemimpinan beliau, Syarikat Islam bisa berkembang dengan sangat pesat dan semakin meluas. Nah, tokoh yang ketiga adalah Agus Salim. Nah, Agus Salim ini merupakan tokoh yang sangat penting di organisasi ini karena pikirannya yang sangat tajam dan sangat kritis. Nah, beliau ini sangat berpengaruh dalam organisasi ini karena melalui pikirannya yang tajam, dia bisa mungkin sangat diperlukan untuk berargumen atau dalam kebutuhan lainnya. Dan tokoh yang terakhir adalah Abdul Muiz. Abdul Muiz ini berperan sangat penting pada organisasi Syarikat Islam karena beliau ini selalu menanamkan semangat perjuangan kepada seluruh anggotanya untuk juga salah satu bentuk perlawanannya terhadap kolonial Belanda. Nah, mungkin cukup segitu saja tokoh-tokoh penting dalam organisasi Syarikat Islam. Sebenarnya masih sangat banyak, namun kita hanya membahas sebatas itu saja. Alhamdulillah, silakan.